Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Wijaya dengan NPM C0C023088 dari kelas 2B Prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset tetap. Apa itu aset tetap? Aset tetap adalah aset tetap atau aktiva tetap mengacu pada aset berwujud jangka panjang yang digunakan dalam operasi bisnis. Jenis aset ini memberikan keuntungan finansial jangka panjang, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan diklasifikasikan sebagai properti, plant and equipment di neraca. Karakteristik aset tetap: 1. Aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap adalah aktiva tidak lancar yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan muncul di neraca perusahaan sebagai properti, pabrik dan peralatan atau PPNE. 2. Aset yang dapat disusutkan. Kecuali tanah, aset jenis ini mengalami penyusutan untuk mencerminkan keausan dan depresiasi saat penggunaan aset. 3. Aset yang digunakan dalam operasi bisnis dan memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Aset jenis ini digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa dan menghasilkan pendapatan. Mereka tidak dijual kepada pelanggan atau ditahan untuk tujuan investasi. 4. Aset ini tidak likuid. Aktiva tetap adalah aset tidak lancar di neraca perusahaan dan tidak dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang kas. Pentingnya aset tetap. Aset jenis ini sangat penting bagi perusahaan manapun. Selain digunakan untuk membantu bisnis menghasilkan pendapat, mereka sangat diperhatikan oleh investor ketika memutuskan apakah akan berinvestasi di perusahaan. Sebagai contoh, rasio perputaran aktiva tetap digunakan untuk menentukan efisiensi aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang lebih efisien menggunakan aset tetapnya menikmati keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing mereka. Pemahaman tentang apa yang merupakan dan bukan merupakan aktiva tetap sangat penting bagi investor karena berdampak pada evaluasi perusahaan. Contoh aset tetap: 1. Tanah, 2. Mesin, 3. Bangunan dan fasilitas, 4. Kendaraan, 5. Furniture, 6. Perangkat komputer, 7. Alat dan mesin. Meskipun daftar di atas terdiri dari contoh aktiva tetap, mereka tidak harus bersifat universal untuk semua perusahaan. Dengan kata lain, apa yang merupakan aktiva tetap untuk satu perusahaan tidak dapat dianggap sebagai aktiva tetap untuk perusahaan lain. Misalnya, perusahaan pengiriman akan mengklasifikasikan kendaraan yang dimilikinya sebagai aktiva tetap. Namun, perusahaan yang memproduksi kendaraan akan mengklasifikasikan kendaraan yang sama dengan persediaan. Karenanya, pertimbangkan sifat bisnis perusahaan saat menentukan aktiva tetap. Relevansi aktiva tetap pada laporan keuangan. Aktiva tetap memiliki implikasi tertentu pada laporan keuangan perusahaan. Berikut adalah hubungan antara aset tetap dengan beberapa jenis laporan keuangan. Neraca keuangan. Aktiva tetap adalah proses kapitalisasi.
Ketika perusahaan membeli suatu aktiva tetap, mereka mencatat biaya sebagai aset pada neraca alih-alih membiayainya ke dalam laporan laba rugi. Karena sifat aktiva tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, aktiva tetap awalnya dikapitalisasi pada neraca dan kemudian secara bertahap disusutkan selama masa manfaatnya. Aktiva tetap ditampilkan sebagai properti, pabrik, dan peralatan atau aset tidak lancar di neraca perusahaan. Misalnya, perusahaan yang membeli printer seharga 1 juta akan mencatat aset di neraca sebesar 1 juta. Selama masa manfaatnya, printer secara bertahap akan mengurangi nilainya sendiri dari neraca. Laporan laba rugi. Kecuali tanah, aktiva tetap menghadapi depresiasi. Hal ini untuk mencerminkan penyusutan dan pengurangan nilai dari penggunaan aset tersebut dalam operasi perusahaan. Depresiasi muncul pada laporan laba rugi dan mengurangi laba bersih perusahaan. Misalnya, perusahaan yang membeli printer seharga 1 juta dengan masa manfaat 10 tahun dan nilai residu akan mencatat penyusutan 100.000 pada laporan pendapatannya setiap tahun. Laporan arus kas. Ketika perusahaan membeli atau menjual aktiva tetap dengan uang kas, itu tercermin di bagian aktivitas investasi dalam laporan arus kas. Pembelian aktiva tetap merupakan arus kas keluar dan dikategorikan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan penjualan aktiva tetap merupakan arus kas masuk dan dikategorikan sebagai hasil dari penjualan aset tetap. Misalnya, perusahaan yang membeli printer seharga 1 juta menggunakan kas, maka perusahaan akan melaporkan pengeluaran modal sebesar 1 juta pada laporan arus kasnya. Simpulannya, itulah pengertian lengkap, karakteristik, contoh, dan hubungannya aset tetap atau aktiva tetap dalam laporan keuangan bisnis Anda. Sebagai pemilik bisnis, Anda harus bisa mengkalkulasikan dan mengorganisir seluruh aktiva tetap yang ada dalam usaha untuk memudahkan Anda mencari nilai dari perusahaan Anda dan memastikan kesehatan bisnis secara menyeluruh. Sebagai contoh, seiring dengan berkembangnya bisnis, tentu Anda akan bekerja sama dengan investor untuk melakukan penambahan modal. Dengan penghitungan aktiva yang terperinci tentunya ini bisa memudahkan Anda mencari investor karena data keuangan Anda yang lengkap dan terperinci. Jika Anda kesulitan untuk mengelola aset tetap dalam bisnis, Anda bisa mencoba untuk menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur pengelolaan aset yang lengkap seperti Accurates Online. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.